Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dinda Rifani dengan NPM 222905119 dari kelas 5C Fakultas Farmasi Universitas Cut Nyak Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aspek operasional dalam cara distribusi obat yang baik ataupun CDOB. Penerapan ini dilakukan untuk menjaga kualitas produk tetap baik selama distribusi berlangsung hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Nah, selanjutnya, apakah itu CDOB? CDOB ini sendiri adalah singkatan dari cara distribusi obat yang baik. CDOB merupakan standar operasional yang diterapkan dalam penyaluran obat dan bahan obat. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas obat tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, hal ini ada di Peraturan BPOM nomor 26 tahun 2020. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek CDOB, terdiri dari 12 aspek. Yang pertama ada manajemen mutu, dokumentasi, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, transportasi, fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, kemudian organisasi, manajemen dan personalia, ketentuan khusus bahan obat, ketentuan khusus rantai dingin atau cold chain product, lalu ada keluhan, obat atau bahan obat kembali yang diduga palsu dan penarikan kembali, dan yang terakhir adalah ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan berfokus kepada aspek operasional. Nah, apa sih operasional itu? Operasional sendiri adalah standar operasional yang mengatur semua aspek distribusi obat, yaitu mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran, hingga pengembalian obat. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai operasional dalam CDOB. Berikut ini adalah tahap-tahap dari operasional dalam CDOB. Yang pertama adalah kualifikasi pemasok dan pelanggan. Untuk pemasok sendiri, harus memiliki izin dan sesuai kompeten serta dapat dipercaya. Untuk pelanggan, dipastikan obat disalurkan ke pihak berwenang. Dilakukan pemeriksaan berkala, memantau tiap transaksi, dan melaksanakan penyelidikan apabila terdapat penyimpangan. Selanjutnya ada penerimaan. Nah, dalam penerimaan ini dipastikan pengiriman benar dari pemasok yang disetujui, barang tidak rusak atau tidak berubah selama transportasi, kemudian tidak kadaluarsa ataupun mendekati tanggal kadaluarsa. Dalam pengiriman juga dibutuhkan pencatatan seperti nomor batch, jumlah, serta tanggal kadaluarsa. Dan juga saat penerimaan, periksa keutuhan fisik dan fitur produk serta label kemasan. Selanjutnya penyimpanan, harus sesuai dengan rekomendasi industri, memperhitungkan volume pemesanan serta kapasitas sarana. Barang harus disimpan terpisah serta terlindungi dari cahaya, suhu, serta kelembapan. Untuk rotasi stok, sebagian mengikuti kaidah FIFO. Dan untuk stok off-name dilakukan secara berkala dan terdokumentasi. Pada pemisahan produk, obat dengan persyaratan khusus harus dipisahkan. Obat diberi label dan akses terbatas, hanya untuk personel yang berwenang saja. Kemudian pemusnahan produk. Hal ini dilakukan terhadap obat yang tidak memenuhi syarat. Pada saat penerimaan pesanan, pastikan pesanan terverifikasi, nama dan alamat pemesanan, nama, bentuk, kekuatan sediaan, jumlah, isi, dan kemasan obat, nomor surat pesanan, nama PJ, seperti SIPA atau SIP TTK pemesan, kewajaran jumlah, frekuensi dan jenis obat, serta lokasi dan kondisi pelayanan. Pada saat pengambilan, proses ini harus sesuai dengan dokumentasi yang ada, masa simpan yang cukup, berdasarkan FIFO, dan nomor batch dicatat. Kemudian pengemasan, hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi ataupun mencegah kerusakan suatu produk ataupun barang, dan suatu produk ataupun barang dapat bertahan, serta yang paling penting dalam pengemasan adalah produk ataupun barang tersegel. Selanjutnya, untuk pengiriman, hal ini dikhususkan untuk pelanggan yang sudah memiliki izin. Dalam pengiriman harus sesuai dengan persyaratan serta terdokumentasi. Dalam dokumen harus tertera nama, nomor telepon, status penerima, nama produk, nomor batch, expired, dan jumlah obat.
disertai dengan tanda tangan personel, nama, SIPA, ataupun SIP TTK dan stempel. Dan yang terakhir adalah ekspor dan impor. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, yang terakhir, kita akan membahas kesimpulan dari aspek operasional CDOB. Aspek ini merupakan fondasi penting dalam sistem distribusi obat untuk menjaga kualitas, keamanan, dan efektivitas obat hingga ke tangan konsumen. Dengan pengelolaan yang baik, risiko terhadap penurunan mutu obat dapat diminimalisir. Distribusi dapat menjadi lebih efisien dan kepatuhan terhadap regulasi dapat terjamin. Penerapan CDOB tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi obat di Indonesia. Proses distribusi ini melibatkan berbagai aktivitas mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengendalian stok, pengemasan, pengangkutan, hingga penyaluran obat ke fasilitas pelayanan kesehatan ataupun apotik. Demikian presentasi mengenai aspek operasional CDOB menurut BPOM nomor 26 tahun 2020. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai CDOB. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!